Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara dan saudari sekalian, hari ini kita akan membahas mata kuliah perilaku konsumen di pertemuan pertama, yaitu mengenai model perilaku konsumen. Di mata kuliah ini, saudara akan mempelajari mengenai aspek psikologi dan karakteristik konsumen yang nantinya akan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan dalam hal pembelian produk, baik itu maupun barang maupun jasa. Sehingga nanti apabila kita menjadi manajer, ya terutama manajer pemasaran, kita mengetahui implikasi manajerial dari mata kuliah ini, sehingga kita bisa menciptakan dan mengkomunikasikan produk yang bernilai pada pelanggan kita. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai perilaku konsumen ini, kita perlu mengetahui bagaimana ilmu perilaku konsumen ini terbentuk. Jadi saya minta saudara sambil memikirkan atau mengingat kembali bahwa pada saat kita membeli produk dan telah mencoba produk tersebut, kita ini akhirnya memiliki pengalaman dalam mengkonsumsi produk. Ya, dari pengalaman itu akhirnya muncullah yang namanya persepsi. Ya, misalnya makanan ini enak, elektronik ini berkualitas, begitu ya. Nah, dari persepsi itu yang terdiri misalnya ada kualitas produk, lalu harganya yang murah, kualitas promosinya, lalu juga pada saat kita datang ke toko atau mungkin di e-commerce gitu ya, itu akhirnya bisa membuat kita puas atau tidak gitu ya. Kalau puas berarti kita akan loyal, tapi kalau misalkan tidak puas ya kemungkinan besar kita nggak akan loyal kecuali memang tidak ada pilihan yang lain ya. Jadi namanya ilmu perilaku konsumen itu terbentuk dari awal mulanya adalah pengalaman kita dulu, sehingga kita punya persepsi mengenai tadi ya, kualitas, harga, promosi, dan store atmosfernya. Lalu dari situ akan terbentuk kepuasan pelanggan dan akhirnya kita akan loyal tidak sebagai pelanggan. Selanjutnya kita akan mengetahui jadi apa sih definisi dari perilaku konsumen. Nah, nanti saudara bisa membaca ya. Di sini saya hanya mengambil salah satu saja ya, yaitu dari Schiffman dan Canuck, bahwa perilaku konsumen itu merupakan perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, lalu mengevaluasi, lalu menghabiskan atau mengkonsumsi barang dan jasanya itu yang diharapkan nanti bisa memuaskan kebutuhan mereka. Jadi di perilaku konsumen ini kita akan fokus kepada bagaimana sih tadi psikologi dan karakter si konsumen itu sehingga mereka akan beli produk dari kita. Selanjutnya, kita melihat bahwa nanti kita ini adalah calon manajer semua gitu ya, bahwa dalam melakukan riset ya di sini kita perlu melakukan yang adanya pandangan atau perspektif dari perilaku konsumen. Seperti yang barusan saya jelaskan bahwa perilaku konsumen itu muncul dari pengalaman gitu ya. Nah, tapi pada intinya jadi dalam hal riset perilaku konsumen itu yang perlu kita perhatikan adalah dari yang pertama pengambilan keputusan ya. Jadi pengambilan keputusan ini berarti kita akan mempelajari bagaimana sih konsumen itu dia bisa memutuskan membeli barang A atau barang B atau menggunakan jasa A atau jasa B, itu kita akan pelajari ya. Lalu kita juga akan memahami dari pengalaman ya, pengalaman konsumen atau experiential gitu ya. Mereka itu kadang-kala merasa saya akan membeli kembali gitu ya. Lalu saya juga merasa bahagia pada saat saya dulu udah pernah menggunakan ya, membeli produk itu, sehingga berarti nanti saya mau beli lagi deh begitu ya. Oke, lalu juga ada pengaruh behavior ya, jadi perilaku dari individu itu sendiri. Jadi contohnya misalnya di daerah itu nggak ada produsen yang lain sehingga mau nggak mau dia harus beli itu, bisa gitu ya. Lalu faktor lingkungannya dia, faktor keluarga ya, faktor ekonomi, lalu juga perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, itu akan mempengaruhi dari perilaku dalam memutuskan pembelian konsumen. Saudara dan saudari sekalian, sebenarnya ilmu
perilaku konsumen ini merupakan gabungan dari beberapa ilmu yang sudah ada. Ya, yang pertama ada ilmu sosiologi, ya, lalu antropologi, lalu dari sisi ekonomi dan psikologi. Jadi dari keempat ilmu ini kita akan mempelajari, ya, nah, kita gabungkan dalam ilmu marketing. Dari keempat ilmu ini, jadi kita akan memahami khusus untuk si konsumen. Dari sisi sosiologi, ya berarti kita akan mempelajari dari struktur sosialnya, keluarganya, etnisnya, gender, ya, atau jenis kelamin, lalu gaya hidupnya dari konsumen kita, ya. Lalu dari antropologi, misalnya kepercayaan, agama, nilai-nilai, kebiasaan, ritual, dan lain sebagainya, yang dimana ternyata dari ilmu antropologi ini bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Ya, lalu dari sisi ekonomi, ya kita sering melihat bahwa kita dapat membeli barang yang harganya mahal, yang dimana memang secara status sosial berarti kita berada di atas kelas menengah atas. Namun ada juga perusahaan-perusahaan yang menyediakan produk yang dimana produk itu memang disediakan untuk kalangan menengah bawah, gitu ya. Semua itu disesuaikan dari apa? Dari sisi ekonomi. Jadi secara rasional, ya, konsumen itu berbelanja pastinya juga akan dilihat dari sisi ekonominya dia dan status sosialnya, ya. Dan lalu yang terakhir adalah psikologi, ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa bagaimana konsumen itu bisa membeli. Ya, pertama dari motivasinya, kenapa dia membeli produk itu, ya. Lalu kepribadiannya, ya, kenapa dia memakai baju warna pink, lalu mengapa dia memakai baju warna hitam, gitu ya. Nah, itu kan tergantung kepribadian. Kenapa dia suka pakai t-shirt, kenapa dia suka pakai kemeja, gitu ya. Lalu dari persepsinya, lalu proses belajarnya dia, sikap, konsep diri, ya, dari kesemuaan itu akhirnya mereka pengamat akhirnya akan mengambil keputusan, gitu ya, berdasarkan psikologi itu untuk membeli suatu produk. Selanjutnya lingkup perilaku konsumen. Jadi di sini kita akan melihat bahwa perilaku konsumen itu ternyata ada beberapa faktor, ya, yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, percepatan dan perkembangan produk baru. Ya, contohnya saja namanya handphone, begitu ya. Kan makin tahun teknologinya makin baru, makin ditambahkan fiturnya. Jadi kita nggak bisa selalu berada di teknologi yang lama terus. Nah, oleh karenanya itu salah satu contoh adanya percepatan dan perkembangan produk baru. Lalu pergerakan konsumen. Ya, contohnya misalnya pergerakan konsumen eh, di suatu wilayah, gitu ya. Di suatu wilayah ini kebanyakan memang pendatang, gitu ya, pendatang, sehingga mereka itu selain pendatang, mereka juga mungkin mobilitasnya tinggi, misalkan mereka lebih sering berdinas keluar kota atau apa, gitu ya. Sehingga dari sini kita melihat bahwa oh ternyata konsumen pun juga melakukan pergerakan, atau mungkin juga yang tadinya dari golongan menengah bawah, mereka juga bisa menjadi golongan menengah atas karena meningkatnya status sosial mereka. Itu kan artinya pergerakan juga, ya, dari status sosial. Lalu ada kebijakan publik, ya. Jadi pemerintah membuat peraturan-peraturan yang dimana pastinya akan mempengaruhi bisnis kita dan juga pola konsumsi dari masyarakat kita, gitu ya. Lalu perhatian lingkungan, ya, contohnya sekarang sudah mulai banyak yang aware terhadap green product, gitu ya. Lalu aware yang terhadap apa namanya, keamanan, ya, keamanan dari konsumsi, aman untuk tubuh, aman bagi anak-anak, binatang, dan lain-lain, gitu ya. Lalu ada keterbukaan pasar nasional terhadap dunia, ya, seperti contohnya sekarang kita mau e-commerce itu, ya, kita bisa mendapatkan barang dari luar negeri, bahkan kita juga bisa membeli barang di luar negeri, orang-orang juga bisa beli barang di Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Nah, itu artinya ada keterbukaan pasar, ya, terhadap dunia. Nah, hal inilah yang bisa mempengaruhi perkembangan perilaku konsumen. Jadi saudara, kalau kita lihat, ya, polanya atau tingkah laku konsumen. Jadi di sini bisa kita simpulkan ada 3 tahap, ya saudara, ya. Yang pertama, dia sebelum pembeliannya itu bagaimana, lalu pada saat dia membeli bagaimana, lalu setelah pembelian itu bagaimana. Selanjutnya saudara, kita masuk ke ruang lingkup perilaku konsumen. Di sini ada 3 hal, ya. Yang pertama adalah kita sebagai
calon manajer nanti, kita akan melihat dari fokus kepada pembelian. Jadi kita fokus pada konsumen kita. Yang pertama yang kita analisa adalah apa yang akan mereka beli. Ya, lalu mengapa mereka membeli produk itu. Lalu yang ketiga, kapan kira-kira mereka akan membeli produk kita. Ya, lalu yang keempat, di mana mereka akan beli. Ya, lalu yang kelima, seberapa sering mereka akan membeli produk kita. Ya, lalu yang keenam, yang terakhir, seberapa sering mereka menggunakan. Nah, nanti ini tergantung produknya apa. Silakan saudara dianalisa kira-kira untuk fokus pembelian ini dari keenam hal ini, kira-kira yang cocoknya yang mana. Lalu saudara, ruang lingkup selanjutnya adalah bagaimana mengkonsumsinya. Ya, setiap individu, setiap konsumen, mereka punya cara tersendiri untuk mengkonsumsi produknya. Ya, contohnya aja seperti saudara lihat di situ ada bubur ayam, ya. Bubur ayam itu tipenya kita makan, ada yang suka diaduk, ada yang tidak suka diaduk. Ya, kalau yang suka diaduk alasannya katanya ya supaya ngeblend semua rasanya gitu ya, supaya menyatu semua gitu. Tapi kalau yang nggak suka diaduk gitu ya, mereka merasa jijik kalau misalnya bubur itu diaduk. Nah, itu makanya itu salah satu contoh perbedaan pola konsumsi atau bagaimana mengkonsumsi suatu produk gitu saudara. Ya, lalu yang ketiga, bagaimana ia menghilangkan yang tersisa atau nggak dikonsumsi. Ya, nah sekarang kita sering melihat misalnya ada produk yang ramah lingkungan yang dimana ternyata ya dari packagingnya itu ternyata bisa didaur ulang gitu ya, sehingga pada saat konsumen membuang sampah itu bisa didaur ulang ya. Lalu atau menggunakan bahan-bahan yang aman bagi lingkungan ya. Lalu mungkin nggak perlu dibuang tapi itu bisa dikonsumsi juga. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana ia menghilangkan atau yang tersisa itu yang tidak dikonsumsinya, kita udah banyak cara-cara yang dimana banyak ya perusahaan yang peduli terhadap konsumennya dan juga lingkungan. Lalu saudara, di sini kita melihat ada model perilaku pembelian atau model perilaku konsumen. Ya, seperti saudara lihat bahwa di gambar ini ada namanya kotak hitam pembeli atau kita sebut sebagai black box buyer. Ya, jadi di black box buyer ini menurut Kotler dan Keller ya, jadi pada saat kita mau memutuskan pembelian gitu ya saudara ya, yang pertama kali yang akan dialami oleh konsumen adalah adanya stimulus pemasaran. Seperti yang saudara baca bahwa stimulus pemasaran ini bisa mencakup 4P atau 7P. Ya, misalkan ada produk, harga, distribusi, dan promosi. Ya, selain stimulus pemasaran, ada juga stimulus lainnya, misalnya kondisi perekonomian, teknologi, politik, dan budaya, gitu ya saudara ya. Nah, dari stimulus-stimulus itu, yang dimana stimulus itu pastinya akan melibatkan panca indera kita melihat, kita mendengar, mencium, merasakan, gitu ya. Itu akhirnya apa? Akhirnya bisa mempengaruhi yang namanya karakteristik dan psikologi pembeli. Ya, jadi dari stimulus itu akhirnya bisa mempengaruhi dari buyer karakteristik atau karakteristik pembeli, misalnya dari sisi budayanya, ya, sosialnya dan personal, gitu ya. Jadi semua itu akan disesuaikan dengan kondisi budaya, sosial, dan kepribadiannya. Lalu selain dari karakteristik pembeli, juga ada dari sisi psikologis yang barusan ya. Dari stimulus-stimulus tadi sesuai nggak dengan motivasinya si konsumen, kepribadiannya, gaya hidup, persepsi, proses belajar, dan konsep diri dari si konsumen. Ya, apabila semuanya sudah sesuai dengan konsumen tersebut, akhirnya di sini ada proses keputusan pembelian yang dimana di sini ada 4 tahap, yaitu ada pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan terakhir pasca pembelian. Ya, nah di sini keputusan pembelian yang dimaksud ya, yang saudara lihat di kotak kuning itu apa aja sih? Dari mulai pengenalan masalah itu ya, pertama misalnya pilihan produknya, pilihan mereknya,
mau tokonya mana, waktunya kapan, jumlahnya berapa gitu ya. Dan disitulah yang akhirnya membuat kita memutuskan untuk membeli melalui 4 proses keputusan pembelian. Saudara, demikian bagian pertama di pertemuan kita yang pertama ini. Selanjutnya akan saya sediakan video bagian kedua lanjutan dari materi tentang model perilaku konsumen. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.